Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Rizal, biasa dipanggil Joe, dari Universitas Askia. Pada kali ini kita akan membahas tentang administrasi pendidikan. Nah, ada 3 poin yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama ialah kita akan membahas tentang konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Terus yang kedua ialah proses administrasi sarana dan prasarana mencakup tentang perencanaan, inventaris, penyaluran, pemanfaatan, dan pemeliharaan, penghapusan serta pengawasan. Dan poin yang ketiga ialah peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Ciki dong. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Kita akan bahas dulu satu persatu. Yang pertama tadi kita membahas tentang administrasi sarana prasarana. Apa itu administrasi sarana prasarana? Adalah sistem pengolahan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan, pemeliharaan serta pengembangan sarana dan prasarana. Nah, itulah yang dimaksud dengan administrasi sarana prasarana. Nah, apa sih konsep dasar administrasi prasarana itu? Konsep dasar administrasi sarana prasarana itu mencakup beberapa poin. Poin yang pertama ialah perencanaan dan pengorganisasian. Dan yang kedua ialah ada pelaksanaan. Yang ketiga ialah pengawasan dan evaluasi. Dan yang keempat ialah ada keterlibatan dan transparansi. Dan yang kelima ialah ada partisipasi dan keterlibatan. Dan yang terakhir ialah pemanfaatan teknologi. Itulah yang dimaksud dengan konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Poin yang kedua ialah kita akan membahas tentang proses administrasi sarana prasarana, yaitu mencakup beberapa poin tadi sudah dijelaskan, itu ada perencanaan, inventaris, penyaluran, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan serta pengawasan. Nah, kita akan bahas satu persatu apa saja terdapat di dalam perencanaan inventaris itu. Nah, di dalam perencanaan itu itu ada namanya identifikasi kebutuhan sarana prasarana, ada penentuan jenis, jumlah, kualitas, dan lokasi sarana prasarana. Dan yang ketiga ada penghitungan biaya dan anggaran sarana prasarana. Yang kedua ialah inventaris. Apa sih yang dalam kajian inventaris ini? Ada beberapa, yaitu pengumpulan data dan informasi tentang sarana prasarana yang dimiliki. Yang kedua adalah pencatatan dan pendataan sarana dalam prasarana dalam inventaris. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan penilaian kondisi sarana prasarana secara berkala. Dan yang ketiga ialah penyaluran. Nah, dalam penyaluran ini ada beberapa hal, yaitu penentuan prioritas penggunaan sarana prasarana, pemberian izin penggunaan sarana prasarana, serta pengalokasian sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat ialah pemanfaatan, di mana dalam pemanfaatan ini ada beberapa poin atau hal, yaitu pengelolaan dan pengoperasian sarana prasarana yang efisien dan efektif, pemeliharaan sarana prasarana secara berkala, serta pengadaan bahan dan peralatan pendukung untuk memanfaatkan atau pemanfaatan sarana prasarana. Yang kelima ialah pemeliharaan. Nah, dalam pemeliharaan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu identifikasi dan evaluasi sarana prasarana secara rutin. Yang kedua adalah perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana yang rusak atau tidak berfungsi lagi. Yang ketiga ada pergantian sarana prasarana yang sudah usang atau tidak layak dipakai. Itu sangat perlu dilakukan. Yang keenam ialah ada penghapusan, di mana
Di dalam penghapusan ini ada beberapa hal, yaitu gunanya itu pertama itu evaluasi dan penilaian kondisi sarana prasarana yang sudah tidak digunakan atau sudah rusak parah. Nah, ini perlu dilakukan. Yang kedua ialah ada penentuan kebijakan penghapusan sarana prasarana yang tidak layak pakai atau tidak dibutuhkan lagi. Yang ketiga adalah pelaksanaan penghapusan sarana prasarana secara benar dan aman. Nah, ini sangat perlu dilakukan. Yang terakhir ialah pengawasan. Dalam pengawasan ini apa saja? Ada monitoring namanya, dan evaluasi penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan sarana prasarana. Yang kedua ia ada penegakan peraturan dan standar pengelolaan sarana prasarana, dan yang terakhir adalah pelaporan dan tindakan perbaikan atas kesalahan atau pelanggaran yang terjadi. Itulah isi dari proses administrasi sarana prasarana tadi. Nah, berikut poin terakhir ialah peran guru dalam proses administrasi sarana dan prasarana. Nah, guru itu sangat memiliki peran penting dalam administrasi sarana prasarana di lingkungan sekolah. Beberapa hal peran pentingnya, yaitu pertama itu adalah menjaga memelihara fasilitas. Nah, guru dapat membantu menjaga dan memelihara fasilitas di lingkungan sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Guru juga dapat mengawasi siswa dalam penggunaan fasilitas tersebut untuk memastikan keamanan dan keteraturan. Nah, yang kedua adalah peran guru, yaitu mengawasi penggunaan fasilitas. Nah, guru itu dapat bertanggung jawab dalam mengawasi penggunaan fasilitas oleh siswa dan memastikan bahwa fasilitas tersebut digunakan dengan tepat sesuai dengan fungsinya. Dan yang ketiga ialah memberikan masukan terkait pengembangan fasilitas. Nah, guru dapat memberikan masukan terkait dengan pengembangan fasilitas yang di lingkungan sekolah tersebut agar dapat menunjang kegiatan belajar mengajar itu lebih baik, efektif dan efisien. Dan yang ketiga ialah yang keempat adalah memberikan masukan terkait pengembangan fasilitas. Nah, itu yang ketiga tadi. Yang keempat ialah menjalin kerjasama. Nah, guru itu sangat penting menjalin kerjasama, baik itu antar pihak sekolah, guru, orang tua murid, peserta didik dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan baik pihak terkait. Nah, guru dapat menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam perbaikan atau pengembangan sarana prasarana di lingkungan sekolah, seperti pihak dinas pendidikan atau pihak sponsor yang berada atau yang bersedia membantu dalam penyediaan fasilitas tersebut. Nah, dengan melaksanakan peran tersebut, guru dapat membantu memastikan bahwa sarana dan prasarana di lingkungan sekolah itu dapat digunakan dengan optimal sesuai dengan fungsinya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.